warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan guna untuk hadir di tempat ini untuk melakukan rutinitas kita seperti biasanya. Nah, baiklah, perkenalkan nama saya Sartika S. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, definisi dan prinsip-prinsip good governance. Secara bahasa, governance berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni governance, yaitu artinya kontrol, suatu keadaan yang terkendali, atau dari bahasa Latin governance. Ada juga dari bahasa Yunani kybernetes yang berarti state, good atau govern. Good governance sering dimaknai dengan tata pemerintah yang baik dalam manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menurut disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Definisi dan prinsip good governance. Jadi, good governance seringkali dimaknai sebagai tata pemerintahan yang baik. Adapun menurut Bank Dunia, good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politikal maupun administratif, menerapkan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi dan sistem pelayanan publik. Menurut Albert dalam Lovelock, pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa sebagai kekuasaan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis. Sedangkan menurut Toha, pelayanan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. C. Tujuan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan. Menurut Menkes, sebagai langkah strategis telah ditetapkan Permenkes nomor 14 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Sebagai dasar untuk menata kembali sumber daya manusia, kesehatan ini dalam mengisi jabatan-jabatan pada struktur organisasi yang baru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Menurut Menkes, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tidak cukup dengan adanya struktur organisasi yang baik dan memadai, tetapi perlu didukung oleh berbagai faktor seperti sumber daya kesehatan yang memiliki karakter yang baik serta memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi sehingga mampu berpikir cerdas dan bekerja keras serta fokus terhadap pencapaian pembangunan secara administrasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari para pemateri. Jadi, sebagai kesimpulan, good governance adalah tata pemerintahan yang baik dalam hal penyelenggaraan yang solid dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan prinsip dan demokrasi pasar yang efisien. Kemudian, pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta kepada masyarakat, atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan suatu kepentingan masyarakat. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standarisasi, salah satunya dengan cara penyediakan aplikasi pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.